Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Hari ini ketemu lagi bareng sama saya, host Namta TV untuk acara podcast di Sekolah SMP Negeri 6 Kota Tangerang. Oke, hari ini saya kehadiran dan kedatangan tamu yang luar biasa. Boleh perkenalkan diri dulu kali ibu tamunya ya pada pagi hari ini. Baik. Dengan Ibu Niar, saya seorang psikolog di Klinik Pratama BNN Kota Tangerang. Oke, selamat pagi Bu Niar. Pagi, Bu. Sehat ya Ibu ya hari ini ya. Alhamdulillah sehat. Oke, sedikit saya mau bincang-bincang berkaitan dengan kedatangan dari pihak BNN ke sekolah. Tentunya pasti membawa tujuan ya, intervensi datang ke sekolah tuh untuk apa sih dari pihak BNN gitu. Boleh diceritain Bu, kira-kira ke sekolah nih tadi mensosialisasikan kegiatan perihal tentang apa aja gitu. Baik Ibu, jadi tujuan saya ini sebagai perwakilan dari BNN Kota Tangerang itu untuk dalam rangka mensosialisasikan P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sekarang ini marak, yang menjadi target adalah para pelajar, remaja. Iya, betul. Gitu ya Bu ya. Nah, salah satu program yang ada di BNN ini kan salah satu tadi berkaitan dengan pencegahan dan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba itu ya. Dan targetnya sekarang tuh sudah banyak menyasar ke anak-anak yang kalangan usia remaja gitu ya Bu ya. Kalau untuk kita di tingkat sekolah, menurut pengalaman Ibu untuk pencegahan dininya kepada anak-anak sekolah tuh seperti apa sih Bu untuk sosialisasi pencegahannya kepada anak-anak? Mungkin bisa dengan cara lebih masif untuk memberikan edukasi seperti membuat lomba atau membuat biasanya kami itu ada kegiatan di Hari Anti Narkotika itu Bu, dengan membuat puisi untuk kepala anak-anak sekolah, dengan membuat mading, dengan dan dengan tari-tarian untuk mengedukasi dan menyebarluaskan informasi bahwa banyak bahaya yang mengancam ya dari narkotika sendiri untuk ke anak-anak tadi. Iya. Salah satunya adalah kita mungkin nantinya boleh kali ya diadakan lomba berkaitan dengan Hari Anti Narkoba Ibu ya tadi boleh ya. banget, Misalnya boleh. nanti menceritakan atau mengkampanyekan atau mensosialisasikan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika. Nah, kalau untuk yang anak-anak usia remaja ini ya Ibu ya, kemarin ini kan sempat viral, sempat ramai tentang penyalahgunaan narkotika ya, terutama mungkin baru beberapa bulan belakangan ini ada yang namanya whipping ya kalau tidak salah. Ini kan kayaknya rame tuh gitu. Nah, untuk apakah bahan atau whipping itu tuh memang legal, bisa diperjualbelikan? Karena saya sempat searching ya, sempat nyari, ternyata memang si whipping ini tuh salah satunya bisa dimanfaatkan untuk apa ya, topping dalam makanan kue, gitu ya, kue ya Bu ya. Dan ternyata itu termasuk bahan yang bisa menyebabkan adiksi atau kecanduan beresiko, gitu ya Bu ya, beresiko. Nah, boleh disosialisasikan bahayanya si whipping ini apa sih Bu? Kan itu kayaknya kalau anak sekarang kan yang lagi happening, lagi tren apa jadi gitu, terus FOMO betul, ikut-ikutan pengen tahu misalnya gitu. Boleh Bu disosialisasikan atau diinformasikan si whipping ini bahayanya tuh apa sih gitu. Jadi para penyalahguna narkotika ini semakin hari itu semakin kreatif Bu. Betul. Jadi apapun yang bisa digunakan untuk membuat mereka ngefly itu akan digunakan. Nah, baru-baru ini kita di dunia entertain ya sedang marak itu penyalahgunaan whipping. Whipping itu menurut sepengetahuan kami itu ada 2 grade ya Bu ya. Itu ada grade culinary dan ada grade medical grade. Nah, kalau medical grade itu untuk kesehatan ya, untuk hanya digunakan di dunia medis, mungkin dalam keadaan operasi atau seperti apa. Nah, kemudian ada culinary grade yaitu untuk sebagai untuk sebagai alat yang memiliki gas sehingga gas itu bisa mengeluarkan kayak krim. Nah, jadi gasnya itu yang disalahgunakan oleh banyak orang. Iya gitu. Dan efeknya ternyata kalau untuk ke
kebanyakan masyarakat kan taunya ya topping krim itu ya Bu ya Iya, untuk kuliner. mm-mm. Ternyata di dunia medis juga dipergunakan untuk salah satunya Untuk dalam saat tindakan saat operasi. tindakan operasi Iya. gitu ya. Itu bisa menyebabkan kecanduan penggunanya? Betul, betul. Untuk dari segi fisik dan untuk dari sistem saraf pusat di otak itu bisa kita tidak tahu seberapa kuat daya tahan tubuh seseorang, apakah otaknya akan mudah apa namanya? terimbas langsung atau dalam jangka panjang baru ada gejalanya. Iya, kayak halusinasi. Iya, betul. Atau penurunan fungsi kognitif, lamban berpikir. Iya. Dari pihak BNN sendiri udah banyak sosialisasinya ya Bu ya berkaitan dengan apa namanya tadi penyalahgunaan dan termasuk whipping tadi. Kebetulan kan di sekolah kita juga ada mata pelajaran IPA yang salah satunya kita ngebahas tentang ada zat adiktif dan juga zat aditif. Nah, kalau aditif itu kan yang ditambahin di makanan ya, aditif. Tapi kalau yang adiktif itu kan yang bisa membuat kecanduan. Betul. Nah, salah satunya adalah rokok ya, gitu. Nah, kalau orang zaman dulu kan banyaknya menggunakan rokok tembakau gitu ya Bu ya. Nah, sekarang sudah banyak yang kita lihat di luaran sana tuh banyak banget anak-anak usia remaja yang menggunakan vape. Nah, vape ini kan salah satu rokok elektrik ya. Benar. Menurut klaimnya ini lebih baik dibanding rokok tembakau. Itu betul apa salah sih Bu? Kira-kira informasinya Baik. seperti apa? Jadi sekarang sudah ada lebih kayak perubahan gaya hidup ya. Dari yang tadinya vape rokok kan bentuknya nggak keren ya. Iya, betul. Terus juga makainya jadi bau gitu. Nah, sekarang para perusahaan ini memikirkan bagaimana nih yang lebih memikat nih. Dibuatlah liquid dalam rasa buah-buahan, wangi-wangian ya. Tapi sebenarnya itu sama karena juga mengandung nikotin, tapi menghilangkan mungkin bauannya tadi. Jadi sebenarnya efeknya itu sama. Jadi dia mudah adiksi dan jika digunakan oleh adik-adik yang belum seharusnya itu lebih berbahaya lagi karena mereka masih belum mampu untuk mengetahui mana liquid yang berbahaya, mana liquid yang mungkin bisa digunakan pada orang dewasa pada umumnya. Dan efeknya juga dan resiko menggunakan vape itu Mbak itu sekarang para peredaran narkoba ini menyasar membuat liquid yang ada kandungan narkotikanya. Ada kandungan narkotikanya. Nah, termasuk ada yang namanya zat etomidate. Nah, itu bisa membuat itu salah satu obat efek bius. Jadi membuat kita tidak sadar lebih ngefly. Nah, makanya BNN itu gencar untuk menolak penggunaan vape itu karena resiko disalahgunakannya itu sangat-sangat besar. Gitu. Baik, terima kasih informasinya ya Bu ya. Jadi begitu teman-teman, ternyata kalau ini himbauan ya, ternyata kalau teman-teman di luar sana mudah-mudahan sih tidak terpengaruh penggunaan rokok elektrik atau vape ya, karena masih dalam usia remaja yang kalian sebetulnya belum paham betul. Bagaimana kerja dari sistem sarafnya dengan baik atau tidak, efeknya jangka panjang seperti apa, itu belum paham sekali. Jadi tolong untuk penggunaan alat-alat yang seperti vape tadi itu dihindari karena memang efeknya sekarang sudah banyak banget produsen yang nakal ya Bu ya, menyisipkan beberapa bahan kimia berbahaya. Kandungannya tadi ada narkotika, jenis narkotika tertentu yang dimasukkan ke dalam liquidnya gitu ya. Jadi tolong dihindari untuk semua siswa-siswi, anak-anak remaja yang ada di Kota Tangerang gitu. Nah, Ibu selain kegiatan tadi P4GN, saya dengar ada kegiatan apa tadi Ananda Bersinar. Itu boleh diinformasikan Bu, seperti apa kegiatannya atau apa aja seperti sih apa gitu ya. Iya. Jadi awal mula terbentuknya Ananda Bersinar itu sebenarnya dalam rangka BNN mengusung Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia. Itu ada Astacita yang ke-7 yaitu untuk pemberantasan narkoba. Nah, jadi karena melihat sekarang dari hasil penelitian bahwa yang paling marak yang sekarang adalah targetnya adalah pelajar dan remaja, maka dibuatlah program Ananda Bersinar yaitu Gerakan Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari usia anak, bersih
dari narkoba. Itu ada 3 sasarannya, yaitu pelajar, ada dari SD, SMP, SMA, kemudian dari orang tua dan dari guru. Nanti masing-masing ada modulnya. Kita bertahap memberikan pelatihan kepada sekolah-sekolah. Insya Allah dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya itu kita akan mulai begitu program ini resmi dicanangkan. Jadi intinya akan masuk bekerja sama dengan pihak sekolah, harus dengan gencar ya Bu ya. Karena memang sekarang udah marak banget. Bahkan mungkin kalau kita main ke luar tidak berseragam gitu, itu anak-anak remaja yang udah banyak banget menggunakan alat-alat yang tadi seperti saya bilang, ada vape lah atau ada hal-hal yang sekiranya berbahaya. Mereka sebenarnya belum tahu nih bahayanya tuh sebesar apa, tapi mereka sebenarnya tahu bahwa ini tuh nggak boleh. Cuman ya itu FOMO tadi bahasanya. Ciri khas anak remaja Ciri khas itu anak FOMO. remaja FOMO, betul. Nah, untuk pihak sekolah sendiri ya Bu ya, kalau misalnya nanti untuk kegiatan Ananda Bersinar ini kita tuh apakah harus disisipkan dalam mata pelajaran dikampanyekannya, atau memang ada kalau kita semacam kayak project sendiri untuk kayak lomba pensi lah, lomba pekan olahraga sekolah itu kan ada eventnya ya. Apakah nanti kegiatan Ananda Bersinar ini endingnya akan bersinergi dengan kurikulum kita, atau memang ada eventnya sendiri gitu seperti lomba olahraga atau lomba pensi misalnya begitu? Untuk Ananda Bersinar ini lebih kepada kami punya modul, kami melatih. Melatih keluarga, melatih orang tua, melatih anak agar lebih waspada dan punya skill untuk katakan tidak pada ajakan, dan guru-guru juga. Nah, untuk program yang berbasis kurikulum itu kami sebenarnya ada Bu, namanya IKAN. Integrasi kurikulum anti narkotika. Nah, ini sedang kami sedang susun dari Bapak Kepala BNN RI turun ke kami wilayah untuk mengkampanyekan ke sekolah-sekolah agar memasukkan program IKAN tadi, program anti narkotika tadi ke kurikulum sekolah yang sudah ada. Ini masih bertahap Ibu. Iya betul. Ya karena memang harus banyak disonding ya Bu ya, digaungkan untuk hal-hal ini gitu. Terakhir, harapan Ibu nih berkaitan dengan kegiatan Ananda Bersinar dan kunjungan ke sekolah ini kan berarti artinya sudah merangkul pihak sekolah gitu ya Bu ya. Harapan Ibu kepada para remaja dan siswa-siswi yang sekolahnya sudah Ibu kunjungi itu apa? Ya, khususnya untuk SMP Negeri 6 ini, karena saya sudah pernah melakukan deteksi dini dan ternyata tidak ada satupun yang positif. Alhamdulillah. Saya harap tetap dipertahankan, dan saya harap juga guru-guru tetap aware ya. Tadi saya pesan dengan siswa-siswanya ada 3 cara, yaitu look, listen, and link. Yang pertama, look, kita aware dengan kondisi teman kita, dengan kondisi anak-anak murid kita ketika nggak masuk beberapa hari atau ketika sedang ada yang bersedih, itu jangan cuek, kita lihat. Kemudian listen, itu kita dengarkan apa masalahnya tanpa dijudging, tanpa diberi label, kamu anak nakal, kamu anak bermasalah gitu ya, itu dihindari. Jadi listen. Kemudian yang ketiga itu link. Jadi kita menghubungkan dengan profesional yang sekiranya bisa membantu permasalahan si anak. Misalnya ketahuan narkoba, misalnya ya dilingkan dengan BNN, atau misal depresi karena orang tuanya berpisah, misalnya ada permasalahan konflik keluarga, itu bisa dihubungkan dengan kami juga, karena di sana ada saya selaku psikolog. Iya, boleh langsung hubungi Bu Niar gitu. Boleh banget. Jadi di sana kita konsul, dan konsulnya gratis. Gratis. Penanganannya gratis, terapinya gratis gitu. Untuk rawat inap, rawat jalan juga gratis. Iya. Jadi ternyata 3 L ya, look, listen, and link. Jadi kita harus aware sama lingkungan sekitar, mau mendengarkan apa keluh kesah ya Bu ya dari teman-teman kita atau dari anak murid kita, dan yang terakhir menghubungkan ketika nanti ada sekiranya kita butuh bantuan profesional, harus
berkoordinasi dengan pihak yang profesional gitu tentunya. Jadi memang ternyata efek dari narkoba ini atau narkotika ini nggak main-main ya Bapak Ibu ya. Efeknya sekarang yang lagi happening juga adalah mental, isu mental ya Bapak Ibu ya, mental gitu. health, Mental health gitu, dan itu berefek dari narkoba juga ya. Betul, dari kecanduan narkotika gitu. Jadi salah satu penyebabnya mungkin dari kasus atau permasalahan keluarga mengarah ke mental, betul, larinya ke arah yang sana gitu. Betul. Oke, mungkin itu saja untuk paparan kita di pagi hari ini. Terima kasih Bu Niar untuk waktunya. Ibu. Semoga tetap bisa mendampingi kami semua yang ada di sekolah bersinergi dengan baik, amin. Pada guru dan juga kepada para siswa di SMP Negeri 6. Saya akhiri untuk podcast kita di pagi hari ini. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.